Warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Nah, kali ini sahabatku semuanya, saya akan berbagi tentang pengalaman saya tentang masalah penanggulangan hama padi yang terkena awalnya hama putih palsu, yaitu adalah cikal bakal daripada penggerek batang. Dan bahkan bahwa tanaman yang ada di sini itu sudah terserang penggerek batang. Tetapi bagaimana cara penanggulangan ini? Hanya cukup kalau masalah penggerek batang saya tidak pure semuanya kimia, tetapi ada campuran dari bahan alami yang dulu nenek moyang kita telah melakukan seperti itu. Emang zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kalau zaman dulu adalah masih banyak predator, tetapi kalau sekarang yang namanya penggerek batang ini sudah jarang ya, ulat-ulat di sawah predatornya. Nah, tetapi jangan, nggak usah takut sahabatku. Saya adalah mempunyai solusi barangkali manfaat untuk sahabat taniku semuanya. Dan bahwa penanggulangan untuk penggerek batang yang ada di lahan ini adalah semi organik. Artinya bahan-bahan alami yang dicampur dengan buatan pabrik agar penanggulangan masalah penggerek batang kita ini bisa ditanggulangi dan biaya seirit mungkin. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, yuk kita simak video saya berikutnya dan tonton sampai selesai, jangan sampai gagal. Awalnya racikan ini adalah diremehkan oleh tetangga-tetangga kita karena dianggap obat murahan. Akan tetapi bahwa racikan tersebut itu telah digunakan oleh nenek moyang kita terdahulu. Hanya perbedaannya pada zaman nenek moyang dulu adalah tidak menggunakan kimia, karena di masa itu masih banyak predator-predator yang untuk menanggulangi masalah hama di lingkungan tanaman padi kita. Nah, tetapi kalau saya ini sekarang adalah pestisida nabati dicampur dengan kimia. Apa saja bahan-bahannya? Yang pertama adalah hanya cukup salah satu bahan daripada buah pinang. Buah pinang saya menggunakan 1 kilo buah pinang, baik yang muda ataupun yang tuanya tidak masalah. Dan lalu buah pinang itu ditumbuk dan dijadikan 5 liter dan difermentasi atau dibiarkan selama 1 minggu. Setelah itu sahabatku, kita bisa digunakan berapa dosis daripada pestisida nabati dari buah pinang ini. Dosisnya adalah minimal 200 cc atau 200 ml, maksimal sampai 300 cc atau 300 ml untuk per tangki ukuran 15 sampai 16 liter. Lalu saat akan mengaplikasikan kepada lahan padi kita, nah kita dicampur dengan berbahan aktif kimia. Boleh dicampur di lokasi saja agar kita lebih homogen. Berapa dosisnya? Salah satu contoh saya menggunakan adalah dengan berbahan aktif Demohito, yaitu dari Spontan. Spontan biasanya antara 30 cc sampai 40 cc untuk per tangki, atau ada yang menggunakan 25 cc sampai dengan 30 cc. Tetapi saya ini campurannya dengan menggunakan 20 cc untuk per tangki dan dicampur dengan pestisida nabati dari buah pinang tersebut. Fungsi daripada racikan ini adalah sangat bermanfaat. Boleh sahabat taniku selain daripada Spontan bisa dengan Tribon sesuai dengan pengalaman saya, atau dengan pestisida atau inseksida yang untuk rekomendasi kepada penggerek batang atau kepada worm. Kebetulan sahabatku bahwa tanaman ini adalah sebelumnya sudah terserang hama putih palsu, dan waktu itu saya melakukan sekitar usia 35 hari kurang lah ya. Lalu aplikasi pertama, karena yang 5 liter ini untuk ukuran lahan seperti ini kurang lebih 7.000 meter. Saya aplikasikan 2 kali. Yang pertama di usia 35 kurang. Lalu yang keduanya adalah di usia 42 hari. Nah, ini sudah 2 kali aplikasi dan ternyata hasilnya cukup menggembirakan pada tanaman padi ini.
Dan racikan ini sahabatku bukan hanya di tanaman padi saja. Sahabatku, bisa diaplikasikan kepada tanaman sayur mayur, bisa digunakan pada tanaman horti, dan bisa digunakan pada tanaman yang lainnya. Contoh seperti bawang, cabai, dan lain-lainnya. Dengan cara peracikan semacam ini adalah ini sangat irit untuk kita membeli bahan yang berbahan aktif daripada kimia. Salah satu contoh, dengan setengah liter atau 500 cc atau 500 ml daripada demo hipo ini yang saya pernah lakukan, ini 2 kali aplikasi pun masih lebih sahabatku. Nah, ini kita punya perhitungan bahwa kita dengan menggunakan racikan ini, racikan daripada buah pinang muda atau buah pinang yang setengah tua boleh, ini adalah sangat mengirit masalah biaya, sangat mengurangi masalah biaya untuk masalah perawatan pada tanaman padi kita. Mungkin sahabat taniku ada yang bertanya, itu adalah pestisida alami. Kalau pestisida alami adalah tidak bisa dicampur dengan kimia, nantinya kurang bagus. Seperti itu pertanyaan. Kalau menurut saya adalah mungkin yang mengatakan demikian belum pernah uji coba atau belum pernah melakukan. Yang tidak boleh dilakukan dicampur dengan kimia ini adalah semacam pupuk organik cair yang dalam kandungannya adalah berbagai bakteri. Nah, itu tidak boleh. Terus keduanya semacam untuk pembenah tanah. Nah, itu tidak boleh dicampur dengan kimia. Tapi ini adalah ekstra daripada buah pinang tersebut. Ini adalah sangat manfaat sekali kalau menurut saya. Ini sering dilakukan dari berbagai dan bisa untuk pencegahan atau bisa untuk penanggulangan. Salah satu contoh sahabatku bahwa tanaman padi ini yang kita lihat ini sudah bunting kecil. Kemungkinan saya akan melakukan yang ketiga kalinya. Yang dikhawatirkan melihat yang tanaman padi sudah besar, ini banyak yang keluar malai dan keluarnya putih, atau itu keluarnya beluk, boleh dikatakan bahasa para petani seperti demikian. Nah, ini bagus juga untuk pencegahan. Artinya di saat kita bunting, kita melakukan aplikasi pencegahan dengan menggunakan racikan dari buah pinang ini. Karena menurut pengalaman saya, bukan hanya penggerek batang saja, akan tetapi adalah ini sebagai perlindungan total pada tanaman padi kita atau pada tanaman yang lainnya. Bahwa racikan seperti ini adalah sangat bermanfaat dan betul-betul sangat bikin kaya para petani. Itulah sahabatku bahwa racikan daripada buah pinang ini bukan hanya satu jurusan kalau kita dicampur dengan kimia. Ini berbagai jurusan, artinya berbagai daripada hama-hama yang ada pada tanaman kita. Dan bagi pada sahabatku, andai kata sahabatku yang kurang jelas, boleh Anda komen di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Yang penting adalah sesuai dengan judul video ini.